Akuntansi transaksi ijarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Wuri Susanti, NIM 147. 2. Agung Dwi Martawijaya, NIM 147. 3. Imelda Agistia, NIM 170. Definisi ijarah dan ijarah muntahidnya bid tamlik atau disebut IMBT merupakan transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Sedangkan akad ijarah muntahidnya bid malik merupakan sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang. Rukun transaksi. 1. Transtraktor, penyewa atau mustajir, dan pemberi sewa atau mu'jir. Kewajiban bank syariah sebagai pemberi sewa: A. Menyediakan aset yang disewakan. B. Menanggung biaya pemeliharaan aset. Biaya ini meliputi biaya yang terkait langsung dengan substansi objek sewaan yang manfaatnya kembali kepada pemberi sewanya, misalnya renovasi, penambahan fasilitas, dan reparasi yang bersifat insidental. Semua biaya ini dibebankan kepada pemberi sewa. Jika pemberi sewa menolak, kewajiban nasabah sebagai penyewa: A. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakan sesuai kontrak. B. Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan, tidak material. Biaya ini meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan optimalisasi fasilitas yang disewa dan kegunaannya adalah kewajiban penyewa, misal pemeliharaan rutin. Semua biaya ini merupakan tanggung jawab penyewa, misalnya mengisi bensin untuk kendaraan yang disewa. Objek mu'jir. Ketentuan objek ijarah yaitu: A. Objek ijarah merupakan manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. B. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. C. Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan. D. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. E. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktentuan yang akan mengakibatkan sengketa. F. Spesifikasi manfaat
harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya atau juga dikenali dari spesifikasi atau identifikasi fisik. G. Sewa adalah sesuatu yang diizinkan dan dibayar kepada LKS sebagai pembayaran manfaat yang dapat dijadikan harga dalam jual beli, dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. H. Pembayaran sewa dapat berupa jasa, manfaat lain dari jenis yang sama. 3. Ijab kabul merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset, bank syariah, dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Pelafalan dan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan. Isyarat bagi yang tidak bisa bicara, tindakan maupun lisan bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan suatu pihak untuk menyewa dan pihak lain untuk menyewakan tenaga atau fasilitas. Alur transaksi ijarah sesuai berikut. Cangkupan ketentuan akuntansi untuk transaksi ijarah diatur dalam PSAK nomor 107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijarah, baik untuk pemberi sewa maupun penyewa. Beberapa hal ini dicakup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penyusutan, pendapatan, beban dan perpindahan kepemilikan. Bentuk aplikasi standar ini akan dibahas pada subbab teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah bagi bank syariah. Akuntansi mu'jir perdagangan aset X tanggal 1 Maret 2008 LKS Mitra Mandiri membeli 2 mobil Kijang Innova dengan harga 118 juta per mobil. Dikeluarkan juga biaya balik nama BPKB dan lain-lain sebesar 2 juta per mobil. Harga perolehan sama dengan 236 juta ditambah 4 juta sama dengan 240 juta. Harga perolehan masing-masing mobil sama dengan 120 juta. Jurnalnya dari persediaan barang sama dengan 240 juta. Kas rekening atau kredit aset sama dengan 240 juta. Perhitungan harga sewa untuk ijarah. Harga perolehan objek ijarah umur ekonomis sama dengan 120 juta 5 tahun sesuai kebijakan LKS 20%. Keuntungan yang diharapkan
biaya penyusutan objek ijarah sama dengan 120 juta per 5 sama dengan 24 juta per tahun. Perhitungan harga sewa objek ijarah. Harga perolehan objek ijarah per tahun sama dengan 24 juta. Keuntungan 20% sama dengan 24 juta. Harga sewa per tahun sama dengan 4.800.000 atau pembayaran harga sewa per bulan sama dengan 2.400.000 Rp 28.800.000. Perhitungan harga sewa untuk ijarah Muntahya Bit Tamlik IMBT. Harga perolehan objek ijarah umur ekonomis. Keuntungan yang diharapkan biaya penyusutan objek ijarah. Perhitungan harga sewa IMBT sama dengan 120 juta 2 tahun sesuai masa siswa 20% sama dengan 120 juta per 2 sama dengan 60 juta per tahun. Harga perolehan objek IMBT keuntungan sama dengan 60 juta 20% sama dengan 60 juta. Harga sewa per tahun sama dengan 12 juta atau pembayaran harga sewa per bulan sama dengan 6 juta Rp 72 juta. Penjurnalan. Tidak ada perbedaan jurnal dalam transaksi ijarah dan IMBT. Yang membedakan adalah adanya perpindahan kepemilikan dalam IMBT. Tanggal 10 Maret 2008, LKS Mitra Mandiri melakukan transaksi ijarah dengan data berikut ini. 1. Jenis akad ijarah. Nama penyewa Hasan. Jenis barang yang disewa Kijang Innova. Harga perolehan 120 juta. Nilai sisa 0. Total pembayaran sewa per tahun 28.800.000 dengan per bulannya 2.400.000. Uang muka 14.400.000 dengan total 6 bulan sewa. Jangka waktu sewa 1 tahun. Biaya administrasi 300.000. Pengikatan di bawah tangan. 2. Jenis akad ijarah Muntahya Bit Tamlik. Nama penyewa Amir. Jenis barang yang disewa Kijang Innova. Harga perolehan 120 juta. Nilai sisa 0. Total pembayaran sewa per tahun 72 juta dengan per bulannya 6 juta rupiah. Uang muka 36 juta dengan 6 bulan sewa. Jangka waktu sewa 2 tahun. Opsi pengalihan pemilikan akhir masa sewa. Biaya administrasi 300.000. Pengikatan di bawah tangan. Untuk jurnal transaksinya sebagai berikut. Maret tanggal 10 untuk mencatat transaksi ijarah. Aset ijarah pada debit 120 juta. Persediaan pada kredit 120 juta. Maret tanggal 10 untuk mencatat transaksi IMBT. Aset ijarah pada debit 120 juta. Persediaan pada kredit 120 juta. Maret tanggal 10 untuk mencatat uang muka ijarah. Kas atau rekening penyewa pada debit 14.400.000. Sewa diterima di muka pada kredit 14.400.000. Maret tanggal 10 untuk mencatat uang muka IMBT. Kas atau rekening penyewa pada debit 36 juta. Sewa diterima di muka pada kredit 36 juta. Maret tanggal 10 untuk mencatat biaya administrasi ijarah.
kas atau rekening penyewa pada debit 300.000, pendapatan fee ijarah pada kredit 300.000. Maret tanggal 10 untuk mencatat biaya administrasi IMBT, kas atau rekening penyewa pada debit 300.000, pendapatan fee ijarah pada kredit 300.000. Perhitungan penyusutan objek ijarah. Atas mobil Kijang Innova yang dimiliki LKS Mitra Mandiri dengan harga perolehan 120 juta. Harga perolehan objek ijarah 120 juta, umur ekonomis 5 tahun untuk akad ijarah dan 2 tahun untuk akad IMBT. Nilai sisa 0, metode penyusutan garis lurus. Nilai penyusutan yang pertama 120 juta dikurangi 0 dibagi 5, hasilnya sama dengan 24 juta per tahun atau 2 juta per bulan. Yang kedua 120 juta dikurangi 0 dibagi 2, sama dengan 60 juta per tahun atau 5 juta per bulan. Untuk jurnal, mencatat akumulasi penyusutan ijarah, biaya penyusutan aset ijarah pada debit 2 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah pada kredit 2 juta. Jurnal untuk mencatat akumulasi penyusutan IMBT, biaya penyusutan aset ijarah pada debit 5 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah pada kredit 5 juta. Pendapatan ijarah. Contoh, tanggal 15 Maret 2008 sesuai akad LKS Mitra Mandiri menerima pembayaran harga sewa objek ijarah dari Hasan sebesar 2.400.000 dan atas objek IMBT Amir sebesar 6 juta. Jika pengakuan pendapatan ijarah berasal dari sewa dibayar lebih dahulu atau sewa dibayar di muka, jurnalnya adalah sewa diterima di muka pada debit 2.400.000, pendapatan sewa pada kredit 2.400.000. Sewa diterima di muka pada debit 6 juta, pendapatan sewa pada kredit 6 juta. Jika pengakuan pendapatan ijarah tidak berasal dari sewa diterima di muka atau dibayar langsung pada periode tersebut, jurnalnya adalah kas atau rekening penyewa pada debit 2.400.000, pendapatan sewa pada kredit 2.400.000. Kas atau rekening penyewa pada debit 6 juta, pendapatan sewa pada kredit 6 juta. Jika penyewa telah memanfaatkan objek ijarah dan belum memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran harga sewa, jurnalnya adalah piutang pendapatan sewa pada debit 2.400.000, pendapatan sewa pada kredit 2.400.000. Piutang pendapatan sewa pada debit 6 juta, pendapatan sewa pada kredit 6 juta. Penyajian laba rugi. Laporan laba rugi yang pertama, pendapatan sewa 6 juta, pengeluaran biaya LKS yang di dalamnya ada biaya penyusutan 5 juta dan biaya pemeliharaan 500.000 dengan total biaya bank 5.500.000. Pendapatan neto sewa atau ijarahnya berasal dari pendapatan sewa dikurangi total biaya bank dari pengeluaran biaya LKS, yaitu 6 juta dikurangi 5.500.000, hasilnya 500.000. Jadi, dari pendapatan sewa ijarah ini mengalami keuntungan 500.000. Laporan laba rugi yang kedua, pendapatan sewa 2.400.000, pengeluaran biaya LKS yang di dalamnya ada biaya penyusutan 2 juta dan biaya pemeliharaan 500.000 dengan total biaya bank 2.500.000. Kemudian pendapatan neto sewa atau ijarahnya berasal dari pendapatan sewa dikurangi total biaya bank dari pengeluaran biaya LKS 2.400.000 dikurangi 2.500.000 dengan hasil min 100.000. Jadi untuk pendapatan neto sewa atau ijarah ini mengalami rugi 100.000. Perpindahan kepemilikan, hadiah atau hibah. Pada umumnya, perpindahan dengan cara hibah dilakukan pada akhir masa sewa. Perpindahan kepemilikan dengan cara hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Berikut neraca LKS Mitra Mandiri per 31 Maret 2010. Akun aktiva. Aset ijarah, aset IMBT 120 juta, akumulasi penyusutan min 120 juta. Jurnal perpindahan kepemilikan pada akhir masa sewa IMBT. Akumulasi penyusutan aset IMBT pada debit 120 juta,
aset ijarah IMBT pada kredit 120 juta. Dimisalkan pada saat akhir masa sewa masih terdapat nilai buku misalnya 10 juta, maka jurnalnya adalah akumulasi penyusutan aset IMBT pada debit 110 juta, biaya pelepasan aset IMBT pada debit 10 juta, aset ijarah IMBT pada kredit 120 juta. Pembayaran sewa sebelum berakhirnya masa sewa. Contoh, atas mobil Kijang Innova yang disewa Amir dengan akad IMBT dalam catatan LKS Mitra Mandiri sebagai pemilik objek IMBT pada bulan ke-13 menunjukkan data harga perolehan aset 120 juta, akumulasi penyusutan 60 juta, dan sisa harga sewa yang belum dibayar 72 juta. Jika Amir membayar seluruh harga sewa yang belum dibayar, maka jurnalnya kas atau rekening penyewa pada debit 72 juta, akumulasi penyusutan aset IMBT pada debit 60 juta, aset ijarah IMBT pada kredit 120 juta, keuntungan pelepasan aset IMBT pada kredit 12 juta. Jika sesuai kesepakatan, Amir hanya membayar sebesar 65 juta, maka jurnalnya kas atau rekening penyewa pada debit 65 juta, akumulasi penyusutan aset IMBT pada debit 60 juta, aset ijarah IMBT pada kredit 120 juta, keuntungan pelepasan aset IMBT pada kredit 5 juta. Jika sesuai kesepakatan Amir hanya membayar sebesar 50 juta, maka jurnalnya kas atau rekening penyewa pada debit 50 juta, akumulasi penyusutan aset IMBT pada debit 60 juta, biaya kerugian pelepasan aset IMBT pada debit 10 juta, aset ijarah IMBT pada kredit 120 juta. Pembayaran setelah berakhirnya akad. Contoh, atas mobil Kijang Innova yang disewa oleh Amir sebagai penyewa dengan akad IMBT dalam catatan LKS Mitra Mandiri sebagai pemilik objek IMBT pada akhir tahun kedua menunjukkan data harga perolehan aset IMBT 120 juta, akumulasi penyusutan 120 juta. Jika Amir menyepakati untuk membayar sebesar 15 juta atas perpindahan pemilikan aset IMBT, maka jurnalnya kas atau rekening penyewa pada debit 15 juta, akumulasi penyusutan aset IMBT pada debit 120 juta, aset ijarah IMBT pada kredit 120 juta, dan keuntungan pelepasan aset IMBT pada kredit 15 juta. Lanjutan, contoh misalnya pemilik objek IMBT melakukan penyusutan aset IMBT sesuai kebijakan penyusutan aktiva tetap masa penyusutan 5 tahun, sedangkan pada masa sewa hanya dilakukan untuk 2 tahun, maka pada akhir tahun kedua, data-data aset IMBT menunjukkan harga perolehan aset IMBT 120 juta, akumulasi penyusutan selama 2 tahun 48 juta. Jika Amir dan LKS sepakat untuk membayar dengan jumlah uang lebih rendah dari nilai buku, misalnya 60 juta, maka jurnalnya kas atau rekening penyewa pada debit 60 juta, akumulasi penyusutan aset IMBT pada debit 48 juta, biaya kerugian pelepasan aset IMBT pada debit 12 juta, dan aset ijarah IMBT pada kredit 120 juta. Jika Amir dan LKS sepakat untuk membayar dengan jumlah uang lebih tinggi dari nilai buku, misalnya 80 juta, maka jurnalnya kas atau rekening penyewa pada debit 80 juta, akumulasi penyusutan aset IMBT pada debit 48 juta, aset ijarah IMBT pada kredit 120 juta, dan keuntungan pelepasan aset IMBT pada kredit 8 juta. Pembayaran bertahap. Berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa penjualan objek ijarah secara bertahap, maka 1. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Sedangkan bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Penurunan kualitas objek sewa. Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan kualitas objek sewa yang bukan disebabkan tindakan atau kelalaian penyewa yang mengakibatkan jumlah cicilan yang diterima lebih besar dari nilai sewa yang wajar, maka jurnalnya biaya pengembalian kelebihan penerimaan sewa pada debit
dan kas atau utang pada penyewa atau rekening penyewa pada kredit. Catatan, beban pengembalian ini merupakan offsetting account dari pendapatan sewa. Akuntansi mustajir. Akuntansi pada saat akad, contoh pada tanggal 10 Maret 2008 dilakukan transaksi ijarah sebagai berikut. Jenis akad ijarah, nama penyewa Hasan, jenis barang disewa Kijang Innova, harga perolehan 120 juta, nilai sisa 0, total pembayaran sewa per tahun 28.800.000 dengan 2.400.000 per bulan. Uang muka selama 6 bulan sewa yaitu 14.400.000, jangka waktu sewa 1 tahun, biaya administrasi 300.000, pengikatan di bawah tangan. Jurnal-jurnal yang diperlukan atas transaksi sebelumnya antara lain saat pembayaran sewa, beban sewa ijarah debit 2.400.000, kas atau rekening bank muajir atau lesor kredit 2.400.000. Jika pembayaran harga dilakukan lebih dahulu atau sewa dibayar di muka, atas transaksi ijarah dilakukan pembayaran harga sewa kepada pemilik 10 juta rupiah. Jurnalnya, sewa dibayar di muka debit 10 juta, kas atau rekening bank muajir atau lesor kredit 10 juta. Pada saat jatuh tempo pengakuan beban sewa pada bulan bersangkutan 2.400.000, jurnalnya beban sewa ijarah debit 2.400.000, sewa dibayar di muka kredit 2.400.000. Jika sewa telah jatuh tempo tetapi penyewa belum melakukan pembayaran, saat pengakuan beban ijarah, beban sewa ijarah debit 2.400.000, hutang sewa ijarah kredit 2.400.000. Saat pembayaran beban ijarah tertunggak, debit hutang sewa ijarah 2.400.000, kredit kas atau rekening bank 2.400.000. Selanjutnya, akuntansi muajir pada akad IMBT. Contohnya, pada tanggal 10 Maret 2008 dilakukan transaksi IMBT sebagai berikut. Jenis akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, nama penyewa Amir, jenis barang yang disewa Kijang Innova, harga perolehan 120 juta rupiah, nilai sisa 0, total pembayaran sewa per tahun 72 juta rupiah atau 6 juta rupiah per bulan, uang muka 36 juta rupiah, 6 bulan sewa, jangka waktu sewa 2 tahun, opsi pengalian kepemilikan pada akhir masa sewa. Jurnal-jurnal yang diperlukan atas transaksi IMBT di atas antara lain saat pembayaran sewa, debit beban sewa ijarah 6 juta, kas atau rekening bank muajir atau lesor kredit 6 juta. Jika pembayaran harga dilakukan lebih dahulu atau sewa dibayar di muka, atas transaksi ijarah dilakukan pembayaran harga sewa kepada pemilik 10 juta rupiah. Jurnalnya, sewa dibayar di muka debit 10 juta, kas atau rekening bank muajir atau lesor kredit 10 juta. Pada saat jatuh tempo pengakuan beban sewa pada bulan bersangkutan 6 juta rupiah. Jurnalnya, beban sewa ijarah debit 6 juta, sewa dibayar di muka kredit 6 juta. Jika sewa telah jatuh tempo tetapi penyewa belum melakukan pembayaran, saat pengakuan beban ijarah, beban sewa ijarah debit 6 juta, hutang sewa ijarah kredit 6 juta. Saat pembayaran beban ijarah tertunggak, debit hutang sewa ijarah 6 juta rupiah, kredit kas atau rekening bank 6 juta rupiah. Selanjutnya adalah pencatatan perpindahan kepemilikan dari sisi mustajir. Yang pertama adalah hibah, pengukuran nilai objek ijarah yang dipindahkan sebesar nilai wajar objek IMBT tersebut dan atas nilai wajar dari objek ijarah yang pemindahannya dilakukan dengan hibah diakui sebagai keuntungan oleh penyewa. Contohnya, dalam pencatatan pemilik objek IMBT diketahui harga perolehan 120 juta, akumulasi penyusutan 120 juta, nilai wajar 10 juta, maka jurnalnya aktiva debit 10 juta, keuntungan pendapatan operasi lainnya kredit 10 juta.
Yang kedua adalah pembelian setelah akhir akad. Contohnya, atas mobil Kijang Innova yang disewa oleh Amir dengan akad IMBT dalam pencatatan pemilik objek pada akhir tahun kedua menunjukkan data harga perolehan aset 120 juta, akumulasi penyusutan 120 juta. Atas perpindahan kepemilikan tersebut, Amir melakukan pembayaran sebesar 15 juta. Maka jurnalnya debit aktiva 15 juta, kredit kas atau rekening bank 15 juta. Yang ketiga adalah pembelian sebelum berakhirnya akad. Contoh, atas mobil Kijang Innova yang disewa oleh Amir dengan akad IMBT dalam pencatatan pemilik objek pada bulan ke-13 menunjukkan data harga perolehan aset 120 juta, akumulasi penyusutan 60 juta, sisa sewa yang belum dibayar 72 juta. Jika Amir membayar seluruh sisa harga sewa yang belum dibayar, maka jurnalnya aktiva debit 72 juta, kas atau rekening bank kredit 72 juta. Jika sesuai kesepakatan Amir hanya membayar 65 juta, maka jurnalnya aktiva debit 65 juta, kas atau rekening bank kredit 65 juta. Yang keempat, pembelian bertahap. Contohnya, mobil Kijang Innova yang disewa Amir dengan akad IMBT dalam pencatatan pemilik objek pada akhir tahun kedua menunjukkan harga perolehan 120 juta dan akumulasi penyusutan 120 juta. Atas perpindahan kepemilikan, Amir hanya membayar 15 juta. Biaya lain sebesar 5 juta. Atas perpindahan kepemilikan tersebut, Amir mengakui harga perolehan aset sebesar 20 juta. Jurnalnya, aset atau aktiva tetap debit 20 juta, kas atau rekening bank kredit 20 juta. Akuntansi ijarah lanjut. Ijarah sewa lanjut disebut juga sewa yang disewakan kembali. Artinya, pemilik objek ijarah menyewa objek ijarah baik atas aset berwujud atau aset tidak berwujud dari pemilik aset atau pihak lain. Kemudian, atas objek ijarah yang disewa tersebut disewakan kembali kepada penyewa yang membutuhkan. Contohnya, Zainab nasabah LKS Mitra Mandiri membutuhkan kios pemilik Taufik untuk pengembangan usahanya, dan ia tidak memiliki cukup dana untuk membayar sewa kios. Harga kios milik Taufik sebesar 120 juta per tahun, dan pembayarannya harus dilakukan sekaligus di muka untuk jangka waktu 3 tahun. Untuk merealisasikan keinginannya tersebut, Zainab mendatangi LKS Mitra Mandiri untuk membantu menyewakan kios yang diperlukan, yang Zainab bersedia dan sepakat untuk membayar setiap bulan oleh LKS Mitra Mandiri setara dengan 25%. Dari contoh di atas terdapat dua transaksi. Yang pertama adalah transaksi atas penyewaan kios dari Taufik sebagai pemilik kios kepada LKS Mitra Mandiri, dan yang kedua adalah transaksi penyewaan kembali kios kepada Zainab sebagai pihak yang membutuhkan. Yang pertama adalah jurnal saat pembayaran kepada Taufik. Sewa dibayar di muka debit 36 juta, kas atau rekening Taufik kredit 36 juta. Perhitungan harga sewa. Harga pokok dari Taufik 36 juta, keuntungan yang diharapkan 25%. Artinya 25% kali 36 juta sama dengan 9 juta. Harga sewa yang harus dibayar Zainab adalah 45 juta rupiah. Sewa yang telah dibayar oleh LKS Mitra Mandiri harus dilakukan amortisasi selama jangka waktu sewa yang dilakukan. Perhitungannya, harga sewa objek ijarah 36 juta. Masa sewa objek ijarah 36 bulan atau 3 tahun, amortisasi per bulan 1 juta, sehingga dalam hal ini diperoleh data harga sewa 45 juta, masa sewa 3 tahun, harga sewa per bulan 45 juta dibagi 36 sama dengan 1.250.000. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Atas pembayaran sewa yang dilakukan oleh Zainab, nantinya jurnalnya
Kas debit 1.250.000, pendapatan ijarah lanjut kredit 1.250.000. Amortisasi beban sewa kios milik Taufik yang dilakukan oleh LKS Mitra Mandiri adalah biaya sewa debit 1 juta, sewa dibayar di muka, kredit 1 juta. Penyajian laporan laba rugi atas LKS Mitra Mandiri dapat dilihat dari data sebagai berikut. Pendapatan sewa 1.250.000 dikurangi biaya sewa amortisasi 1 juta, maka pendapatan neto sewa adalah 250. Ijarah multijasa. Contohnya, Hasanuddin ingin melanjutkan pendidikan S3 Syariah di Universitas Trisakti Jakarta. Biaya yang diperlukan hingga selesai sebesar 120 juta rupiah. Untuk mewujudkan keinginannya, Hasanuddin melakukan negosiasi dengan LKS Mitra Mandiri dan sepakat untuk melaksanakan transaksi tersebut dan membayar angsuran 6 juta rupiah selama 2 tahun. Atas transaksi ini, LKS Mitra Mandiri membayar seluruh biaya pendidikan Hasanuddin ke Universitas Trisakti sebesar 120 juta. Dengan dibayar biaya pendidikan Hasanuddin tersebut, maka LKS Mitra Mandiri memiliki hak atas fasilitas pendidikan pada Universitas Trisakti Jakarta, atau merupakan aset tidak berwujud dan merupakan objek ijarah. Fasilitas atau objek tersebut disewakan kembali ke Hasanuddin sebesar harga sewa yang disepakati. Atas biaya pendidikan tersebut, LKS Mitra Mandiri mengakui sebagai sewa tangguhan multi dan disajikan dalam aset ijarah pada neraca. Jurnal-jurnal yang diperlukan atas transaksi sebelumnya adalah jurnal ketika LKS Mitra Mandiri melakukan pembayaran ke Universitas Trisakti, sewa multiguna tangguhan debit 120 juta, kas atau rekening Trisakti, kredit 120 juta. Jurnal pada saat penerimaan oleh Hasanuddin setiap bulan sebesar 6 juta, kas debit 6 juta, pendapatan ijarah multijasa kredit 6 juta. LKS Mitra Mandiri melakukan amortisasi pembayaran pendidikan sebesar 120 juta dibagi 24 sama dengan 5 juta. Maka jurnalnya biaya sewa multiguna debit 5 juta, sewa multiguna tangguhan kredit 5 juta. Penyajian laba rugi dapat dilihat pada data penyajian dan pengungkapan. Dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah dijelaskan penyajian ijarah sebagai berikut. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan perbaikan dan sebagainya. Dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah dijelaskan beberapa hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transaksi ijarah sebagai berikut. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntayyab bitamlik, tetapi tidak terbatas pada a. penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada 1. keberadaan wa'ad, pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, atau jika wa'ad, pengalihan kepemilikan. 2. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut. 3. Agunan yang digunakan jika ada. Nilai perolehan dan akuntansi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah. Keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Selanjutnya, penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntayyab bitamlik, tetapi tidak terbatas pada a. penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada 1. total pembayaran, 2. keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada wa'ad untuk pengalihan kepemilikan. 3. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut. 4. Agunan yang digunakan jika ada.
Yang kedua, keberadaan transaksi jual dan ijaroh dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijaroh. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.